aspirasi atau tuntutan itu banyak. Tapi kita sekali lagi Mei Day di tahun 2024 turun aksi ke jalan lagi. Itu sebagai bentuk perlawanan kaum buruh terhadap kebijakan pemerintah yang belum mengakomodir kepentingan rakyat atau kaum buruh. Adapun problem terkait masalah jaminan hak buruh, jaminan kerja, jaminan sosial. Nah, kalau tuntutannya itu salah satunya yaitu tetap minta pencabutannya Omnibus Law serta PP dan turunan-turunannya, penghentian PHK dan jaminan kepastian kerja. Minta wujudkannya agraria sejati, reforma agraria sejati, dan wujudkannya sebagai agraria sejati, wujudkannya inilah apa tuh, lingkungan kesejahteraan lingkungan hidup ya. Terus ini kan sebentar Pak ya, sejauh ini ya untuk perhatian dari pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri mengenai mana buruh, kebijakannya seperti apa? Masih banyak belum yang terakomodir. Masih banyak yang belum terperhatikan ya. Ya belum. Masalah upah lembur banyak masalah upah yang lain, terus masalah PHK kan berarti hanya PHK serta jaminan kesejahteraan, masalah sembako itu kan sembako dari beras turunkan secepatnya turunkan serta sembako yang lainnya. Nah, itu salah satu bentuk dari belum terakomodirnya kebijakan pemerintah. Dan mungkin ada yang diharapkan dari aksi ini. Harapan itu ya semua pemerintah maupun pusat atau daerah segera mengakomodir masalah kebijakan pemerintah yang mereka itu dijanjikan sebelum-sebelumnya dijanjikan, malah kenyataannya yang didapat setiap kaum buruh itu ya bukan kesejahteraan tapi kesengsaraan. Itu. Apakah aksi buruh ini akan ada lanjut? Oh pasti. Setiap tahun ini kan udah acara rutin May Day apa aksi yang lain, yaitu kan kita itu mempelopori sebagai bentuk peloporan dari May Day sekarang ini ya untuk kebangkitannya hari kepeloporan, perlawanan suatu buruh yang bereideologi melawan kapitalisme yang sangat banyak merugikan rakyat. Ini tanggapan apa nih, kan harusnya PJ itu hadir ya Pak ya? Oh iya. Hari ini ya. Hadir, tanggapan apa seperti apa? Aduh, susah komen itu. Itu kan kepentingan pribadi juga kan. Dia ini kan udah jelas ini. Udah jelas kita itu buruh itu selalu diinjak, selalu dipandang sebelah mata. Sepelekan ya? Iya, betul. Tapi sebelumnya ada pemberitahuan dulu. Oh udah ada, sebelumnya itu udah ada. Sebelum hari kita mau mengadakan aksi turun ke jalan, kita udah mengadakan surat menyurat. Udah ada pemberitahuan. Nah seharusnya ini kan PJ seorang saja harusnya datang. Ini kan buktinya nggak ada. Ya minimal kalau ada kan kita bisa ngobrol enak. Oke, ya betul. Terus satu hal lagi, kita harusnya segera wujudkannya pendidikan gratis secara ilmiah ya buat masyarakat, buat rakyat, kaum buruh. Ini kan terlalu bebannya berat. Kaum buruh itu kan gajinya benar-benar di atas, di bawah. Ya kalau nggak salah dengar mengenai pendidikan ya tadi ya dibahas. Ini kan kalau nggak salah pemerintah tuh ada program BOS ya. Otomatis kan untuk sekolah negeri tapi ya itu tidak adanya dibebaskan, ada iuran atau pembangunan. Di lapangan seperti apa? Di lapangan kan intinya gini, di lapangan seperti apa, tapi belum merata, belum terasa. Karena kan kenapa ya, istilahnya ini kayak apa ya, kayak pemerintahan itu kayak penguasa kerajaan atau yang bukan oligarki. Berarti sejauh ini pendidikan pun sedikit memberatkan. Betul, sangat ya. Bukan sedikit lagi, tapi sangat memberatkan karena dengan kita masalah upah juga kan bersepadan.
dari sembako. Sembako kan tahu sendiri, sembako beras itu kan semakin tinggi, dan sembako lain-lainnya. Nah mungkin untuk saat ini kalau boleh tahu nih UMR untuk Kota Tasik sendiri berapa nih kalau boleh? 26. Nah, sementara yang diharapkan mungkin layaknya di angka berapa? Ya, contoh gini ya, maaf ya, contoh 26 itu kita secara pakai logis kita udah sejahtera belum? Dengan sembako yang semakin tinggi, harga beras berapa sekarang? 18.000 kan? Kita berbicara secara logis saja. Nah, paling per hari itu kalau 26 jatuh per rupiah itu berapa? 90.000 lebih lah. Jadi istilahnya bukan percuma ya. Kita oke lah UMR naik tapi dibarengi dengan sembako. Ya juga oke, betul. Makanya kebijakan-kebijakan itu pemerintah itu yang belum mengakomodir itu ya salah satunya dari upah. Kita meminta hak upah itu secara adil harus sama, tapi adil secara nasional, tergantung dengan kepentingan kondisional seperti apa. Jadi yang pertama tuntutan mereka itu adalah pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Yang kedua, tadi yang saya dengar itu adalah pemerintah daerah atau pemerintah kota itu lebih melindungi pekerja. Yang ketiga, kita ini kantor atau tempat base camp mereka itu serikat pekerja, Pindo dan dinas tenaga itu diperbaiki atau lebih layak lagi kantornya seperti itu. Itu mungkin yang agak seperti itu. Dan juga pengawasan dari pemerintah provinsi itu lebih lagi gitu. Kalau yang kelima itu pembinaan dari kita lebih diperdalam lagi. Nah sejauh ini yang sudah dilaksanakan ini meningkatkan buruh ya, mengenai kebijakan apa saja sudah ditempuh oleh pihak Kota Tasikmalaya. Yang pertama kita melakukan rapat Dewan Pengupahan Kota ya. Itu sebenarnya kita pengennya setinggi-tingginya sih, tapi juga pengusaha juga kan nggak bisa seperti itu. Punya kemampuan yang memang makanya pihak provinsi memberi jalan tengah, memberikan rumus gitu. Yang pada akhirnya rumusnya itu ya seperti tahun ini gitu. PP 51 tahun 2023. Nah, tadi kan bisa menarik ya, adanya usulan seperti tadi Bapak bilang ya, hanya minta perbaikan hukum ya mungkin tanggapan dari Bapak sendiri seperti apa? Ya bagus sekali lah, tentunya pengen seperti itu, tapi kan pemerintah daerah punya mekanisme seperti itu. Kalau cuma memperbaiki kita juga bisa lah, nanti mungkin tahun ini juga atau tahun depan bisa. Cuma untuk pertemuan untuk ini sebenarnya tempat pertemuan untuk tripartit yang harus kita tidak punya gitu seperti itu. Jadi kita harus punya gedung yang mungkin tidak di kantor, jadi atau sewa atau gimana nanti, sehingga itu akan menjadi salah satu agenda. Ya nanti kita usulkan lah. Jadi kalau kantor mungkin ya kita tidak terlalu menuntut banyak lah, tapi memang betul sih kantornya itu kurang layak, tapi kita tidak akan pernah berkurang semangat untuk bekerja gitu. Pak, barusan ada usulan permintaan dari orasi supaya Pak PJ mendatangi menduduki orasi ini, Pak. Nah, kalau saya sih itu saya tidak bisa menjawab ya, karena hak prerogatif Pak PJ untuk datang atau pindah ke sini. Tapi yang jelas kami pun sudah ditugaskan seperti itu di sini gitu. Kami sudah ditugaskan dan kami juga ditugaskan dengan surat tugas gitu. Jadi sehingga tidak mengurangi rasa hormat Pak Wali pada para pendemo gitu seperti itu, para pekerja. Intinya Pak PJ sudah mendelegasikan. Udah, iya. Dengan surat tugas lagi karena jadi intinya tidak mengurangi rasa hormat Pak Wali lah pada para pekerja.